Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa semangat. Oke ya, tetap semangat belajar. Setiap hari tiada hari tanpa belajar. Oke? Oke anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan pelajaran kali ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Dapat diakhiri? Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan, silahkan yang masih belum menyiapkan bukunya, siapkan bukunya. Ya, silahkan diambil. Oke? Yang sudah siap, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran dari Pak Guru. Oke? Ya, kita mulai sekarang. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, kita sekarang akan membahas tentang tentang pecahan. Anak-anak di kelas 4 kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang pecahan. Nah, sekarang itu adalah melanjutkan materinya mengenai operasi hitung pecahan ya. Ya, operasi hitung ada berapa? Sip, betul sekali. 1, ada pecahan. Ya, mohon maaf. 1, apa? Iya, penjumlahan. 2, pengurangan. 3, iya, perkalian. 4, pembagian. Sip, ya. Nah, yang akan kita bahas untuk pertama ini, ya. Operasi hitung untuk pecahan adalah penjumlahan dan pengurangan, ya. Penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dari operasi hitung pecahan biasa. Coba Pak Guru pengen tahu contoh dari pecahan biasa. Silakan disebutkan satu aja. Oke ya, sebagai contoh. Ya, 1/2 ditambah, oke, 2/2 sama dengan berapa? Ada yang bisa? Wah, gimana? Oke ya. Nah, cara menyelesaikan pecahan seperti ini adalah, nah, syarat untuk menjumlah atau mengurangi pecahan biasa, penyebut harus sama ya. Syarat penyebut harus sama. Nah, ini ya. Jadi syaratnya 2 pecahan biasa atau lebih bisa dijumlahkan atau dikurangi apabila penyebutnya sama. Kalau sudah sama, berarti pembilanya kemudian tinggal dijumlahkan. Ini sama kebetulan, berarti di sini tulis 2, terus pembilangnya dijumlahkan 1 tambah 2. Nah, ini jadi 3/2. Nah, gimana anak-anak? Gampang ya? Wah, gampang sekali ya. Ini contoh untuk penjumlahan. Sekarang contoh untuk pengurangan. Syaratnya sama ya, penyebut harus sama untuk pengurangan. Contoh 3/2 dikurangi 1/2 sama dengan, buat garis terlebih dahulu. Ini penyebut sudah sama, tinggal tulis, pembilangnya tinggal dikurangkan. 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Ya, betul, 2/2. Nah, begitu? Mudah juga? Ya, mudah sekali. Nah, ini adalah penjumlahan, pengurangan pecahan biasa ya. Syarat harus sama penyebutnya. Begitu, paham? Ya. Ya, sebagai contoh soal, silakan ditulis di bukunya kemudian dikerjakan. 6/9 ditambah 3/9. 3/4 ditambah
10/4. Nomor 3, 7/5 dikurangi 2/5 sama dengan, wah ini papanya tidak cukup nih. Pak Guru taruh sini ya. Nomor 4, 9/6 dikurangi 1/6 sama dengan, oke, silakan ini dikerjakan ya. Kemudian kalian bisa melihat di bukunya, cari soal yang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Silakan cari dulu yang bisa kalian browsing di Google, penjumlahan pengurangan pecahan biasa. Oke, silakan dicari di situ. Karena kenapa? Semakin banyak kalian berlatih, semakin kalian akan terampil untuk mengerjakan matematika. Oke, begitu? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana yang soal-soal contoh soal tadi? Sudah ada yang menyelesaikan? Tentunya kalian semua bisa mengerjakan. Ya, sip kalau begitu. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ya, contoh 1/2 ditambah 1/3. Di sini penyebutnya tidak sama. Padahal syaratnya apa? Syaratnya untuk menjumlah mengurangan pecahan biasa. Betul sekali, syaratnya penyebut harus sama. Kalau tidak sama, maka harus disamakan. Betul sekali ya. Jadi ini harus disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Ya, kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut tersebut ya. Disamakan. Oke. Berarti harus mencari apa? KPK ya. Mencari KPK antara 2 dan 3. Untuk 2, kelipatan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Masih ingat kan mencari KPK menggunakan kelipatan ini? Ya, kita mencari bilangan yang sama. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6. Dan 6 ini adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Itu 6. Nah, 6 ini ya kemudian dijadikan sebagai penyebut. Oke, sebagai penyebut ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Nah, biar tidak bingung ya, biar tidak bingung. Nah, kita jadikan masing-masing ini penyebutnya sama. Terus pembilangan berapa kalau penyebutnya 6? 1/2 dijadikan penyebutnya 6. Maka pembilangnya pun harus berubah. Ya. 2, caranya gimana? Untuk menjadi 6 ya, maka 2 kali berapa? Betul sekali ya. 2 dikali 3. Nah, karena penyebut ini dikali 3, maka pembilang harus dikali 3. Oke, berarti berapa? 1 kali 3 ya 3. Oke, sudah ya. Terus berikutnya yang 3 menjadi 6. Nah, 3
3 harus kali berapa yang hasilnya 6? Kali berapa? Betul sekali. 3 kali 2. Karena penyebutnya kali 2, maka pembilang di sini harus dikali 2. Jadinya berapa? 1 kali 2, 2. Nah itu kita sudah punya 2 pecahan yang penyebutnya sama. Karena sudah sama, maka ini bisa dijumlahkan, ya. Jadi sama dengan 6. Sini 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? Ya, 5 per. Jadi hasilnya 1/2 ditambah 1/3, hasilnya adalah 5/6. Kita, ya, bisa dipahami? Oke ya. Nah, cara ini berlaku juga untuk pengurangan, ya. Jadi cara seperti ini berlaku untuk pengurangan. Contoh, itu yang pengurangan ya. Misalkan 4/5 dikurangi 1/3. Oke ya. Silakan cari dulu ya. Untuk menyamakan penyebut ini, cari KPK 5 dan 3. KPK 5 dan 3 berapa? Cari seperti ini boleh ya. Atau karena ini sama-sama bilangan prima ya, maka bisa langsung dikalikan, boleh ya. Itu salah satu tipsnya ya untuk menyamakan penyebut. Kalau sudah sama-sama bilangan prima seperti di atas ini juga 2 dan 3 juga bilangan prima, maka ini langsung dikalikan, boleh ya. Dengan cara seperti ini mencari kelipatan dari masing-masing, kemudian setelah itu cari kelipatan persekutuannya, ambil yang terkecil, maka itu KPK-nya. Begitu? Ya. KPK 5 dan 3 sekarang. Ada yang sudah begitu? Betul sekali ya. 15. Ya. Kita tulis di sini 15, 5. Terus penyebutnya berapa di sini? Sama dengan cara di atas, dengan cara yang penjumlahan. 5 kali berapa yang hasilnya 15? Ya betul, 5 kali 3. Karena penyebutnya kali 3, maka pembilangnya harus kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Ya. Oke, sudah. Sekarang ya. Nih, 3 kali berapa yang hasilnya 15? Betul, 3 kali 5. Di sini juga harus kali 5. 1 kali 5? Ya, 5. 2 pecahan ini sudah sama penyebutnya, maka ini sudah bisa dikurangi ya. 12 dikurangi 5 sama dengan berapa? Ya betul sekali, 7/15. Ya. Jadi gimana? Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Jadi dengan mengikuti cara seperti ini, pecahan berapapun itu akan mudah untuk dioperasikan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Syaratnya apa? Betul. Penyebut harus sama. Kalau belum sama penyebutnya, harus disamakan. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Cari kelipatan persekutuan terkecil dari masing-masing pecahan tersebut. Oke ya? Begitu? Ya. Ya. Nah, sebagai latihan, silakan kerjakan ini.
Kalian bisa minta bantuan kepada teman boleh, kepada ayah bunda boleh, kepada kakek nenek juga boleh, ya, atau kepada atau siapa saja, atau bisa kontak Pak Guru di 082230247621 ya. Bisa kontak Pak Guru di nomor ini ya. Oke, begitu sementara ini ya untuk operasi pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Sementara ini adalah operasi hitung pecahan biasa. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung pecahan di lain waktu. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.